Tokoh sufi wanita yang dijuluki Syahidatul Isqillahi ataupun wanita yang syahid oleh kerinduan ilahi. Beliau lahir di abad kedua Hijriah, lahir di kota Basrah, Irak, dan wafat di Baitul Maqdis, Palestina. Yang mana beliau ini lahir dari keluarga yang fakir ataupun keluarga miskin yang tidak memiliki apa-apa, tetapi amat taat beribadah dan juga dalam beragama, karena memang pada saat itu beliau lahir ketika banyak sekali ulama dan juga para tabiin serta para orang-orang hebat pada masanya. Beliau lahir pada saat itu, bahkan beliau ini ketika masih kecil sangat rajin sekali menghafalkan Al-Quran dan juga mempelajari hadis meskipun hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan dikisahkan ketika kelahirannya tidak ada kain untuk menyelimuti dirinya, tidak ada minyak untuk memoles pusarnya, dan tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya. Ini digambarkan saking terbatasnya kehidupannya pada saat itu. Namun ternyata tidak berhenti di situ. Ayahnya meninggal di usia yang sangat muda, di usia beliau ketika masih muda. Kemudian tidak lama kemudian ibunya menyusul, meninggal pula beserta dengan ayahnya. Lalu tidak sampai di situ juga, beliau dijual oleh pamannya sendiri untuk dijadikan budak seorang majikan yang sangat dolim. Bahkan beliau itu pernah merasakan semua jenis siksaan dari majikannya, entah jenis apapun itu sudah pernah dilakukan oleh majikannya sampai beliau wafat. Tapi dalam kondisi demikian itu tidak serta-merta membuat beliau ini menghindari ataupun berhenti untuk beribadah kepada Allah atau sampai meratapi nasibnya. Beliau tidak pernah. Beliau bahkan suatu ketika pernah berdoa dalam keadaan yang demikian dahsyatnya, demikian sakitnya setelah disiksa oleh majikannya. Beliau itu berdoa kepada Allah bahwa, ya Allah, bahwa sesungguhnya aku itu ridho dengan apapun yang terjadi kepadaku, tapi apakah engkau ridho kepadaku? Bahkan dalam keadaan sedemikian tersiksanya, beliau masih menginginkan ridho Allah. Beliau ridho dengan apapun yang terjadi kepadanya, namun apakah Allah ridho kepadanya? Beliau mempertanyakan hal itu, padahal keadaannya ini sudah sangat mengenaskan dan ibadahnya tidak pernah telat sedikit pun. Hingga pada suatu ketika, pada suatu malam, Rabi'ah al-Adawiyah bermunajat seperti biasanya. Meskipun tugasnya sebagai budak ini dilakukan dengan baik, meskipun beliau mendapat siksaan, tapi beliau juga tidak pernah melewatkan ibadahnya sedikit pun, ataupun hal tersebut menghalanginya untuk bermunajat kepada Allah. Ini sangat Masya Allah sekali. Beliau ini betul-betul kerinduan dan kecintaannya kepada Allah tidak ada yang menandinginya pada saat itu. Sampai-sampai Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah pernah ditanya bahwa apakah Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah tidak mencintai Rasul. Kemudian dijawab oleh Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah bahwa cintanya kepada Allah itu melebihi cintanya kepada makhluk. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah ini pada suatu malam bermunajat lagi kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah bahwa kesibukannya menjadikan munajatnya ini terhenti barang sebentar, karena beliau ini berada di bawah kekuasaan seorang hamba yang memiliki hati yang keras, yang sampai akhirnya munajat itu didengar oleh sayyidnya itu sendiri, sehingga sayyidnya ini mendapatkan hidayah dan terbuka hatinya. Yang mana saat itu juga sayyidnya menjadi sadar dan langsung berkata kepada Sayyidah Rabi'ah bahwa beliau memerdekakan Sayyidah Rabi'ah. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah dimerdekakan dan diberi pilihan bahwa seluruh orang yang ada di rumah itu termasuk sayyidnya akan mengabdikan diri kepada Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, atau pilihan lain adalah Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah dibebaskan untuk hidup sebagai seorang perempuan yang merdeka, bukan lagi seorang budak. Dan Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah memilih yang pilihan kedua, dan beliau pergi serta terus mendekatkan diri kepada Allah. Beliau semasa hidupnya diisi untuk terus beribadah kepada Allah dan terus rindu kepada Allah, sampai-sampai beliau ini dalam satu riwayat disebut sebagai Ratu Cinta, ataupun seorang perempuan yang saking cinta kepada Tuhannya. Dan beliau bahkan tidak menikah sampai seumur hidupnya. Banyak sekali dari ulama, bahkan Syekh Hasan Basri itu pernah melamar Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Dari kalangan umaro
Semuanya menginginkan untuk mempersunting Sayyidah Robiah Al-Adawiyah, tapi tidak ada yang diterima. Bahkan suatu ketika ada seorang laki-laki yang pada saat itu terpesona dengan matanya Sayyidah Robiah Al-Adawiyah dan menyampaikan minatnya untuk meminang Sayyidah Robiah Al-Adawiyah. Lalu pada saat itu Sayyidah Robiah Al-Adawiyah memasuki rumahnya dan keluar dengan membawa kedua bola matanya yang diberikan kepada laki-laki yang mengagumi matanya tersebut. Kemudian pada suatu ketika di sini, karena Sayyidah Robiah ini setelah merdeka beliau hidup sendiri dan tidak menikah sampai akhir hayatnya. Beliau ini banyak sekali mendapatkan rezeki, serta seorang sahabat sempat mengantarkan rezeki ataupun memberikan uang emas kepada Sayyidah Robiah. Beliau seorang sahabat yang teramat kaya. Kemudian Sayyidah Robiah justru berkata, dia, maksudnya Allah, telah menafkahiku dan orang-orang yang menghujahnya. Apakah Allah itu tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Karena sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Dan aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak. Maka betapakah aku dapat menerima pemberiannya, maksudnya pemberian manusia. Saking beliau ini tidak mengharapkan apapun atau pemberian apapun dari manusia dan hanya dari penciptanya saja. Kemudian di malam-malam hari yang sepi dan sunyi, dalam kerinduannya dengan Sang Maha Pencipta, Robiah bergumam sambil bersujud. Ya Allah, apapun yang Engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun yang akan Engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena Engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat Engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat, adalah berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku. Seperti telah kukatakan, kini berbuatlah seperti yang Engkau kehendaki. Jadi Robiah Al-Adawiyah itu tidak pernah meminta apapun dan tidak mengharapkan apapun dari pemberian Allah, kecuali adalah Allah itu sendiri. Allah itu cukup bagi Sayyidah Robiah Al-Adawiyah dan beliau tidak membutuhkan yang lain. Terbukti beliau tidak menikah sampai akhir hayat, sekalipun banyak orang yang menginginkannya dari kalangan ulama maupun umara.